sakit, ngalamin demensia. Kasihan karena mereka nggak ada informasi atau mungkin kurang pengetahuan dan nggak menyangka orang tuanya begitu, sehingga panik attack biasanya. Demensia, pikun dan lain-lain ya berarti ya, Mbak Vesper ya. Barusan minggu lalu ya ada yang heboh tuh di berita tentang hal ini ya, yang sampai seorang nenek yang nggak boleh kemana-mana sama keponakannya yang seperti itu kan, di daerah mana saya lupa terkait sama hal ini. Jadi karena suka lupa pulang, lupa jalan dan lain-lain. Jadi akhirnya nggak bisa bebas menikmati hidup karena pengen ke sana nggak bisa, pengen ke situ nggak bisa karena memang harus selalu dikawal ya akhirnya jadinya. Makanya pentingnya nanti ada name tag ya, atau nggak jam, atau nggak kalung begitu, atau nggak jam yang ada GPS-nya sehingga bisa di-track kemana nih dia sekarang udah banyak ya device yang bisa kita lakukan, nggak cuma sekedar nama dan alamat dan kontak number aja. Ntar jadi kayak lagu Ayu Ting Ting, kemana? Iya, benar. Kalungnya itu ya, kayak kartu nama gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya nyasar yang mau nganterin, jadi di sini tinggal telepon gitu. Iya, jadi ada kalungnya. Lalu nanti ada alergi obat apa, kalau di luar negeri nggak ada. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu mungkin pingsan apa, jadi pada saat pemberian obat di kalungnya itu sudah ada. Kita harus punya data untuk diri kita, namanya siapa, alamatnya, nomor telepon, alergi obat apa atau punya penyakit apa, supaya nggak salah penanganannya. Yes. Iya, penting banget itu, jangan sampai salah treatment, salah obat dan lain-lain, malah fatal nanti ya. Bukannya malah nolongin, malah membahayakan. Fatal ya. Yes. Parah ya. Iya. Macam-macam banget berarti ya implikasinya nanti ya, bagaimana kita bisa caring dan siapa nih Mbak? Ya. Siapa Mbak Vesper tadi yang sudah ada? Ada Mbak, ini ada Kak Susya. Sebenarnya Kak Susya ini yang merawat lansia dia. Wah, luar biasa. Ya. Cuman hari ini mau join karena merawat lansia itu butuh kesabaran. Mungkin Kak Susya kesabarannya masih ada atau tinggal sedikit. Nah, nanti aku ajarin tips-tipsnya gimana cara rilis kita punya kebosanan, rilis kita punya stres. Karena biasanya kalau kita ketemu pasien demensia, kamu maling remote TV kan? Ngaku kamu maling remote TV. Kamu ngambil handphone saya kan? Uang saya kamu ambil kan? Nah, hal-hal seperti itu. Kamu nggak kasih saya makan, saya telepon anak saya, kamu nggak kasih makan. Nah, itu tiap hari mungkin Kak Susya ini ngalamin. Nanti bisa sharing ya Kak Susya ya. Luar biasa, jadi langsung ada yang sehari-harinya memang bertemu dan berinteraksi sama para senior citizen kita yang luar biasa pastinya ya. Iya, nanti enaknya ngomongnya senior citizen atau lansia ya? Lansia mungkin ya, biar lebih Indonesiana kita. Iya. Bahasa yang umum lansia kan, benar kan? Iya, bahasa yang umum lansia. Pernah juga sih pakai Adi Yuswa, tapi hanya satu kali aja waktu itu. Kayaknya susah. Adi Yuswa cuma sekali itu dipakai, habis itu nggak pernah dipakai lagi. Susah ya. Agak susah mengucapkannya. Ini apa ya? Berapa nih? Ada teman saya Brian Swot, halo. Boleh sambil udah diituin aja Mbak. Ya, baik. Mau di showing aja ininya, judulnya dulu ya. Ya, biar yang masuk udah tahu ini judulnya gitu. Udah kurang 3 menit lagi. Baiklah, saya share. Ya.
Nah, teman-teman Bapak Ibu semuanya, hari ini jam 19.15 kita akan mulai dengan Mbak Vesper nanti untuk sharing tentang elderly care. Seperti ini judulnya, nanti Mbak Vesper yang cantik dan baik hati pastinya mau memberikan tips-tips dan apa sih sebenarnya, gimana sih mestinya kita ini merawat atau memberikan yang terbaik, kualitas hidup yang terbaik buat para lansia tercinta kita, baik itu orang tua, om, tante, sahabat, kerabat, tetangga, semuanya lah. Kita harus saling benar-benar untuk bisa memahami dan mengerti supaya bisa, gimana ya Mbak Vesper ya, memberikan bukan layanan, memberikan interaksi yang membahagiakan buat semua. Penting banget nih bahagia gini hari. Mbak Vesper, cerita-cerita sedikit dong Mbak, kenapa sih kok bisa tertarik gitu ya, kalau memang sehari-harinya memang terjun ya di fokus di elderly care ini, backgroundnya apa sih sebenarnya? Kan keperawatan luas ya, banyak ya sebenarnya, tapi kenapa kok jatuh cintanya ke sini nih Mbak Vesper? Oke, terima kasih Mbak Evelyn. Selamat malam semuanya. Tenang bisa sharing bersama dengan teman-teman semua. Kalau malam Jumat tuh enaknya tidur kali ya, capek bekerja selama berapa hari. Jumat malam, terima kasih. Jumat malam. Oh, malam Jumat Pak. Beda ya. Yeah. Terima kasih sudah meluangkan waktu mau dengar si Vesper ini mau berceloteh, mau sharing. Saya sejak 2012 itu saya memutuskan untuk melakukan home care, melakukan perawatan di rumah. Jadi selama perjalanan dari tahun 2012, 2013, 2014, di tahun 2015 akhir awal 2016 saya memutuskan saya pengen punya home care sendiri lah, punya metode sendiri yang diberikan ke pasien, karena selama saya menjaga atau merawat pasien itu merasa saya seperti anaknya, saya seperti cucunya. Makanya saya beri nama home care itu adalah sahabat keluarga home care, dimana kita sebagai caregiver, kita perawat, kita akan menjadi tim atau menjadi keluarganya pasien, supaya kita punya kerjasama lebih baik. Kalau kita masih merasa membuat diri lebih rendah, gue nih caregiver, ya udahlah gue digaji. Tapi kalau kita nggak ada ikatan seperti keluarga, itu akan berbeda rasanya kalau kita mau melayani. Jadi dengan sahabat keluarga home care ini mau mengajak teman-teman caregiver untuk menjadi sahabat atau menjadi keluarganya pasien. Jadi di tahun 2015 itulah bersama Dr. Lili juga saya sering berkecimpung di Center of Aging Study di UI bersama lansia. Jadi teman-teman saya kebanyakan lansia. Lalu bergabung di Pergeri, Perhimpunan Geriatri Indonesia bersama Dr. Lili juga. Lalu bergabung juga di ISCC, Indonesian Senior Citizen Club yang ada ya? Ada juga. Lalu ada juga Senior Club Indonesia yang ada di PIK di bawah pimpinan Ibu Juni. Ternyata banyak, oke. Ya, saya pernah mengajarkan caregivernya juga, kasih training caregivernya gimana sih kebutuhannya lansia tuh sebenarnya, kegiatan apa sih yang dibutuhkan. Nah, jadi di situ saya mulai tertarik. Dulu saya takut sekali merawat pasien yang sudah tua, atau enggak pasien-pasien yang sudah sekarat. Saya takut meninggal, nanti saya yang disalahin. Aduh, saya takut sekali. Tapi ternyata panggilan saya justru di situ. Pada saat home care justru pasien-pasien mau meninggal manggilnya Vesper. Saya mau dijaga Vesper. Malamnya saya ditelepon, besok suruh jaga.
ternyata dia mau pergi. Mungkin dia senang dengan perawatan saya, jadi dia pengen saya nganterin. Di situ saya termotivasi, oh ternyata kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi butuh orang-orang yang tenang juga untuk nganterin mereka pergi. Disitulah saya belajar palliative care dan sangat banyak bergaul dengan lansia, gitu Mbak Evelyn. Oke, jadi elderly care itu sebenarnya ininya apa ya? Aku ngelihatnya, waduh, kayaknya mulia banget nih, Mbak Vesper. Benar-benar bisa apa ya? Membutuhkan kualitas dan kesabaran dan keikhlasan dan kepengertian yang luar biasa gitu ya buat kita semuanya berarti ya. Kalau lihat dengar sekilas penerimaan juga ya berarti ya yang kepositifan yang kita bisa tularkan juga ke Bapak Ibu lansia dan semuanya ini berarti ya, wow. Bahkan yang bukan keluarga, biasanya kita kan expect ini hal ini kan kepada keluarga, orang terdekat yang seperti itu ya Mbak ya. Jadi kasarnya kayak total strangers yang dulunya belum kenal, belum apa, tapi tiba-tiba bisa harus masuk ke dalam sebuah lingkungan keluarga yang ada kondisi khusus gitu ya, sehingga akhirnya malah menjadi seseorang yang sangat dibutuhkan bahkan di saat-saat terakhir pun seperti itu. Wow. Ini nggak semua orang loh bisa ya Mbak ya, even keluarga terdekat pun mungkin harus banget nih dengerin malam ini karena kayaknya bakalan di-share juga kan ya Mbak Vesper ya, kita mesti gimana nih? Oke, bisa mulai aja ya mungkin mulai presentasinya ya. Boleh, iya monggo. 2019. Udah mulai nih. Ya. Jadi boleh Mbak Vesper silakan. Jadi begini Mbak Evelyn, mungkin karena ini adalah profesi ya, karena kita profesi kita dibayar, sehingga kita mau nggak mau jadi bisa. Nah malam ini saya mau sharing khususnya bagi kita yang masih muda dan memiliki orang tua yang sudah sepuh. Saya mau sharing bagaimana sebenarnya kebutuhan mereka, bagaimana kita sebagai anak kita merawat orang tua kita. Walaupun sekarang mungkin kalau beberapa teman di sini kita itu adalah profesi, kita mau nggak mau jadinya kita belajar dan kita harus mau. Tapi ini mau sharing buat yang paling susah ini adalah hubungan antara orang tua dan anak. Biasanya orang tua dan anak ini memiliki cara pandang yang berbeda, agak suka saling menuntut. Nah itu yang agak susah. Jadi saya mau sharing malam ini buat teman-teman semua agar bisa belajar sebenarnya orang tua kita butuh seperti apa ya, atau tante kita atau keluarga kita, oma kita, opa kita itu seperti apa. Oke Mbak, boleh lanjut slide-nya. Monggo. Menjadi tua adalah suatu keniscayaan, menjadi tua berkualitas adalah pilihan. Itu kata-kata yang saya pernah tuliskan pada saat dulu saya menjadi personal assistant di Jakarta Consulting Group Bapak Abe Susanto, dan saya di situ dapat tugas disuruh menulis buku yaitu Quality Aging. Ini bukunya. Ini buku yang pertama saya tulis atas nama Bapak Abe Susanto. Jadi di sini itulah kata-kata pertama yang saya dapatkan. Menjadi tua adalah suatu keniscayaan, menjadi tua berkualitas adalah pilihan. Itu adalah yang menginspirasi untuk menulis buku Quality Aging. Jadi di sini banyak sekali yang saya mau sharing, tapi hanya sedikit. Malam ini saya sharing karena ini kalau untuk mau tahu lebih banyak kita mengadakan training, nanti di bawah ada flyernya. Ada informasinya. Oke, ya. boleh. Nah, apakah Anda sudah tua? Coba lihat. Ini tadi yang kita bahas. Nah, ini dia. Menurut WHO itu
usia 45, Mbak Evelyn belum sampai 45 kan, Mbak? Lebih. Oh gitu. Itu belum disebut tua, Mbak. Belum disebut Asik. Oke, lansia, gimana? usia lanjut atau lanjut usia itu belum. Jadi untuk usia 45 sampai 59 tahun itu masih usia pertengahan. Belum bisa disebut tua. Jadi jangan sedih, Mbak, karena Mbak juga belum bisa disebut tua. Masih usia pertengahan. Terus. Masih usia pertengahan. Persiapan tua ya, Mbak? Ya? Oke, usia 60 sampai 74. Mbak Vesper kayak hilang-hilang suaranya. Aduh, sinyalnya mungkin ya. Boleh diulang ya. Usia 60 Boleh. sampai 74 itu barulah disebut usia lanjut atau elderly. Nah, di sini ada Bapak Ibu yang sudah di usia 60 tahun atau 7 sampai 74 tahun? Atau masih muda semua ya? Oke. Jadi di sini yang mau kita bahas adalah bagaimana kita memberikan perhatian pada orang tua kita yang di usia 60 sampai 74 tahun. Nah, di usia 75 sampai 79 itu masih dianggap sudah dianggap usia tua. Jadi belum tua, berarti masih lanjut usia itu belum tua. Jadi yang umurnya masih 60 sampai 74 jangan sedih, masih lanjut usia, belum tua. Nanti 75 baru menjadi tua. Dan di atas usia 90 barulah dibilang usia sangat tua. Jadi kita yang masih muda ini janganlah gampang-gampang merasa diri tua, karena masih jauh. Semoga diberi umur panjang kita semua supaya bisa mencapai usia old itu, tua. Nah, ini adalah foto yang saya pilih bagaimana ini adalah proses aging proses yang kita tidak bisa lawan, tetapi banyak sekarang anti-aging. Kita sedang melawan penuaan. Sebenarnya kita terima saja supaya kita nggak stres. Kalau kita nggak terima, biasanya kita yang akan stres. Baru ada rambut uban di sini sedikit, udah stres, semakin keriput lagi. Nah, jadi kita terima dan nikmatin saat ini, di sini saat ini, itu akan lebih menyenangkan. Kita bersyukur daripada kita harus mengkhawatirkan satu rambut putih, satu keriput di mata. Kita tetap cantik, harus bangga, kita tetap ganteng, kita tetap cantik, kita tetap bersyukur. Insya Allah kita mukanya tuh akan tetap bercahaya walaupun ada keriput. Oke, lanjut Mbak. Ya, ini adalah pelatihan caregiver yang saya lakukan dengan tim di Panti Werda Salam Sejahtera di Bogor. Di sana itu ada sekitar 100 lebih oma opa yang tinggal di sana dan juga didampingi oleh caregivernya masing-masing. Jadi pengurus yayasannya meminta saya untuk sharing bagaimana mengajarkan teknik relaksasi kepada oma opa, karena oma opa itu susah tidur kalau malam. Itu adalah permasalahan lansia yang sangat banyak ditemukan, adalah susah tidur. Jadi saya mengajarkan untuk oma opanya dulu, lalu siangnya adalah untuk para caregivernya, bagaimana supaya tidak stres. Nanti di akhir saya akan ajak teman-teman, saya kasih sedikit exercise untuk bagaimana supaya kita tidak stres menghadapi atau merawat lansia. Di sini ada oma-oma di foto yang paling pojok bawah itu, dia sudah cukup lama di situ, sudah hampir berapa belas tahun ada di situ, dan dia masih tetap bersemangat mau ikuti kegiatan. Para caregivernya juga senang dengan pelatihan karena mereka butuh sekali penyegaran, ada informasi tambahan supaya menambah wawasan. Lanjut Mbak. Nah, ini adalah foto saya bersama oma-oma dari
dan juga beberapa lansia. Di sini saya mau cerita bahwa foto adalah salah satu tabungan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman, banyak-banyak foto itu tidak masalah. Berfoto itu kita sedang menyimpan memori kebahagiaan atau tabungan kebahagiaan yang bisa nanti dilihat. Jadi ini kegiatan saya menjadi volunteer di salah satu panti jompo di Kuitang sini, Jakarta Pusat. Saya sering mengunjungi mereka, mengecek kesehatan, mendengarkan mereka bercerita, mendengarkan mereka curhat, nangis, bersedih. Lalu saya peluk mereka. Itu yang saya lakukan rutin sebulan sekali, kadang seminggu sekali. Dan mereka sangat senang. Pada saat saya diputar YouTube, mereka kaget. Ih, lagu zaman dulu saya masih kok bisa didengar? Waduh, kok canggih ya? Lalu mereka bisa nyanyi bersama dengan handphone yang kecil, ada YouTube. Mereka melihat, wow, jadi mereka sangat sangat bersyukur karena saya datang hanya dengan handphone. Kadang saya bawa gitar kecil, saya menyanyi dengan mereka. Disitulah kebahagiaan mereka. Lalu saya foto selfie dengan filter lucu-lucu. Hanya melihat seperti itu saja mereka sudah bahagianya luar biasa. Jadi saya cetak fotonya hanya modal nggak sampai 100.000. Saya gunting foto-foto itu, saya tulis namanya, Dear Oma A, Dear Oma B, tetap semangat ya Oma. Lalu omanya simpan foto itu. Dia senang sekali. Dia bilang, terima kasih Vesper, kau tahu apa yang kami butuhkan. Padahal itu hanya selembar foto kecil ukuran berapa R, hanya untuk kenang-kenangan, tapi itu mereka sangat bahagia. Oke, boleh lanjut lagi Mbak. Nah, ini dia permasalahan yang biasa terjadi pada lansia. Ini menggunakan bahasa Jawa yang saya sering dengar karena saya bersama-sama dengan para lansia di pengurus bulan, pengurus pergeri. Ada satu bapak namanya Pak Puspo, dia rajin sekali untuk mengkampanyekan fall prevention. Jadi permasalahannya adalah yang pertama 5B, yaitu pertama budek, yaitu gangguan pendengaran. Kalau sudah lansia, biasanya itu nanti apa ya, Mbah ndak denger loh. Nah, karena sudah mengalami penurunan pendengaran, kadang-kadang kita harus ngomongnya agak kencang. Opa, Oma. Nah, baru dia dengarkan. Lalu gangguan yang kedua adalah blaur, yaitu gangguan penglihatan. Udah nggak kelihatan lagi kadang. Oh, siapa yang datang ya? Nggak kelihatan. Jadi kita harus lebih dekat lagi, menunjukkan wajah kita. Halo Oma, dengan suara yang lebih besar atau suaranya agak naik sedikit, lebih tinggi nadanya, frekuensinya, dia akan lebih cepat mendengar. Kalau suaranya rendah, mereka susah dengar. Tapi kalau suaranya tinggi, wah, mereka langsung awas telinganya. Gangguan pendengaran, yang ketiga adalah beser. Jadi yang menjadi masalah ini sangat memang dibenarkan beberapa opa-oma, gangguan perkemihan. Jadi sedikit-sedikit kalau kita bawa lansia jalan-jalan itu, kita harus cari tempat-tempat wisata yang banyak toiletnya, yang tidak ada tangga. Karena sedikit-sedikit nanti mereka akan cari toilet. Aduh, gak tahan. Oke, yang keempat, nanti ada kuis ya Bapak Ibu. Nanti hadiahnya adalah sabun made in Dr. Lily. Yang bisa jawab. Yang keempat ini bingung, gangguan konsentrasi. Kadang-kadang bingung, saya di mana ya? Padahal lagi di tempat makan, mungkin dia biasa makannya
di kursi sini, nanti beda ruangan sedikit, bingung dia. Lalu buyutan, gangguan sensoris atau gemeteran. Jadi inilah 5 hal yang sering dialami oleh lansia. Jadi nanti kita di bawah kita akan belajar lagi bagaimana supaya kita bisa CS-an, maksudnya kita lebih kompak sama oma opa kita atau orang tua kita. Oke, lanjut Mbak. Ini penyakit-penyakit pada lansia yang tadi Parkinson, gemetaran, gangguan tadi, sensor, gangguan di syaraf, sudah gemetaran. Ini harus dipegang, nanti kadang sudah dipegang juga masih begini-begini. Nah, ini caranya adalah kalau lagi begini, kita elus-elus lagi buat dia tenang, rileks. Oma rileks ya Oma ya. Tarik nafas, buang nafas, nanti perlahan-lahan tremornya akan hilang walaupun memang tidak sempurna karena memang sudah ada gangguan di syarafnya. Lalu yang kedua adalah osteoartritis. Aduh, di lututnya sakit sekali. Nyeri sekali, ini gimana? Itu kita harus siapkan juga ada obat-obat anti nyeri. Kasihan kalau misalnya sakit itu atau kedinginan malam, mereka akan susah tidur. Berikutnya amnesia. Kadang-kadang habis ngomong, bicara panjang lebar, lupa ngomong apa tadi ya? Tadi kita ngomong apa? Nah, lalu hipertensi. Jadi kita kalau sudah punya orang tua yang sepuh, kita siapkan tensimeter. Kalau misalnya nggak bisa pakai yang manual, kita bisa siapkan tensimeter yang digital. Sekarang banyak, walaupun memang tidak seakurat yang manual, tapi paling tidak kita bisa observasi orang tua kita, atau oma opa kita, atau lansia yang ada di rumah kita. Berikutnya diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini banyak sekali dialami oleh para lansia, mungkin karena pada saat masa hidupnya masih muda, suka pola makannya itu yang luar biasa mantap, jadi menimbun sehingga pada saat tuanya baru deh ada gula darahnya tinggi. Nah, di sini kita membutuhkan alat pengecekan gula darah, itu bisa kita lakukan mandiri tanpa harus bantuan perawat, supaya kita bisa pantau, gulanya berapa ya. Kalau terlalu tinggi kita kasih asupan yang banyak karbohidratnya, nanti kasihan gulanya bisa tinggi, nanti bisa sakit kepala, nanti bisa kalau sudah sampai tinggi sekali, nanti kadang ini jadinya kebasemutan, nggak kerasa. Kok nggak terasa ya? Jadi kalau diabetes itu kadang kena luka, dia nggak terasa sakit. Nah, jadi itu yang harus kita punya, alatnya adalah alat cek gula darah. Nah, ini yang menarik adalah penyakit pada lansia itu adalah demensia. Demensia itu suka kita bilang pikun, baru naro ini lupa pikun. Ini agak menarik, demensia sebelum dia menjadi Alzheimer, dia demensia dulu. Demensia, jadi ada beberapa pasien oma opa ini yang suka marah-marah. Kamu belum kasih makan saya sudah 2 hari. Padahal kita baru aja sih ya bersihin cuci piring. Kamu nggak kasih saya makan. Saya lapor anak saya. Loh, ini jadi caranya adalah pada saat lagi makan kita foto, cekrek. Kalau sudah kita foto kita simpan di handphone. Belum makan loh, ini loh oma, ini tadi oma baru makan loh. Nah, oma lihat ya oma udah makan ini tadi, makannya ini. Jadi kadang-kadang memorinya dia masuk ke memori dia pada saat dia lagi sedih sekali, atau pada saat senang sekali, atau keadaan traumatik. Mereka akan ingat di situ. Kalau saya nggak dikasih makan. Nah, tugas kita sebagai caregiver, sebagai anak, loh ini loh ma, tadi udah makan loh, tadi makannya segini loh, coba cek perutnya, tuh kan nggak kembung lagi. Kita bawa dia dari pemikirannya dia ke realitasnya. Nih oma,
Oma tadi sudah makan, sudah kenyang. Nih masih ada bekas nasinya. Oke. Jadi kita bawa lagi dia supaya ingat. Kalau dia tuduh kita pencuri, kamu mencuri remote TV. Kamu ini ngambil-ngambil remote TV. Simpen. Nah, kita sebagai caregiver coba cek ini. Cek di kantong ini, ada nggak? Ada nggak remote-nya? Nah, kalau nggak ada, jadi kita bawa lagi ke realnya. Oke, berarti saya nggak ngambil kan, Oma? Oke, kita alihkan lagi dia ke pembicaraan yang lain. Itu menariknya kalau merawat demensia. Jadi kalau merawat demensia, kita nggak bisa pakai ilmu profesor kita, ilmu kedokteran kita, ilmu S3, S2, S1, D3, SMA. Kita harus pakai mentalnya anak TK. Jangan masukin di hati. Masuk keluar dari sini, keluar sini, kita seperti bermain sama mereka. Jadi kita nggak akan sakit hati. Banyak caregiver yang nggak sanggup karena dia nggak mengerti teori ini. Kalau pakai teori, kita sudah belajar seumur hidup dengan ilmu yang macam-macam. Kalau menghadapi orang demensia, itu semua nggak kepake. Ilmu kehidupan itu nggak. Kita pakailah mental anak TK atau anak SD yang, oh ya sudahlah, nih saya kembalikan, nih untuk kamu aja, nih untuk Oma aja. Nah dia di situ akan merasa nyaman dan kita nggak akan sakit hati. Berikutnya penyakit jantung koroner. Nah ini juga mungkin karena pola makan kita, pola hidup kita semasih muda. Jadi pelajaran untuk kita yang muda, mari kita jaga kesehatan sekarang supaya masa tua kita bisa angka harapan hidupnya lebih panjang. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah lansia, tetap bersemangat walaupun ada penyakit-penyakit ini. Semangat itu yang paling penting. Yang terakhir, penyakit yang paling sering terjadi adalah kanker. Nah, ini juga banyak faktor ini. Kalau mau membahas tentang kanker, nanti ada sesi khusus dibawakan oleh dokter nanti yang akan bawakan. Oke, lanjut Mbak. Nah, kita lanjut tips merawat lansia. Beda ya tangannya ya. Kalau sudah lansia, sudah keriput, masih muda. Kadang-kadang masih muda sombong, tanganku mulus. Padahal kita juga akan tua, kita akan keriput. Jadi harus diterima proses aging itu. Oke, lanjut Mbak. Nah, tips merawat lansia, hukum yang pertama adalah pastikan rumah di mana kita merawat lansia itu adalah aman. Karena menurut penelitian, berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia WHO, sekitar 28-35% lansia di atas usia 65 tahun mengalami jatuh setiap tahunnya. Jadi cederanya karena terpleset. Ini gambar yang sebelah kiri ini, dia itu kesandung. Mungkin ada di rumah itu suka ada space lantai yang kecil. Jadi seperti tangga tapi kecil. Nah, suka kesandung atau kesandung sama sendal. Lalu yang kedua ini, yang oma-oma ini patah tulangnya sukanya dipanggul karena apa? Lantainya licin. Atau pada saat turun tangga, wah gudubrak. Dan menurut penelitian lain, 55% cedera pada lansia dialami saat berada di rumah. Kita merasa rumah itu adalah tempat yang paling nyaman, aman, tapi kadang kurang waspada. Beberapa waktu lalu pasien saya di Sentul mencari caregiver karena dia jatuh pada saat malam tidur, matiin lampu, hanya lampu remang kecil, akhirnya mengalami cedera panggul karena pencahayaannya kurang terang. Jadi harus dioperasi, di sininya ada beberapa jahitan. Nah, itu kasihan sekali. Banyak kecelakaan terjadi di rumah kalau pada saat lansia. Jadi, tips pertama yang harus kita ingat, pastikan rumah kita aman. Yang berikutnya, Mbak.
Oke, yang kedua, yang paling penting adalah fall prevention. Yang pertama, lantai tidak boleh licin. Pencahayaannya tidak boleh redup, harus terang. Lalu letakkan pegangan handrail dan penyangga untuk menghindari resiko jatuh saat cedera. Jadi ada pegangannya. Lalu pada saat mandi, ini saya tulis di buku ini, saya melakukan membaca beberapa buku juga. Harus menaruh rubber. Rubber itu supaya tidak licin. Kadang-kadang kalau jarang sikat kamar mandi, bekas sabun itu yang membuat licin di kamar mandi sehingga banyak yang jatuh pada saat mandi. Lalu letakkan kursi pada saat di kamar mandi. Jadi mandi sambil duduk. Jadi kalau misalnya airnya terlalu panas, kadang pusing, terlalu rileks. Jadi kalau mandi sambil duduk itu akan lebih aman. Nanti bangunnya juga bisa pelan-pelan. Itu penting. Lalu anjurkan lansia menggunakan tongkat ketika berjalan. Jadi kadang-kadang beberapa orang memang kita kalau dibilang lansia disuruh pakai tongkat, enggak perlu, saya masih kuat, saya bisa. Tapi untuk kepentingan mungkin Bapak Ibu yang ada di sini juga banyak tongkat-tongkat yang bisa untuk jadi style, untuk fashion, jadi keren, pakai tongkatnya keren. Oke, saya lansia. Saya punya tongkat memang, tapi tongkat saya keren, bentuknya batik diukir. Nah itu ada Pak Puspo suka promosikan menggunakan tongkat yang dia ukir dari batik sehingga jadi fashionable. Walaupun sudah tua, kece, pakai tongkat, saya nggak malu karena tongkatnya bagus. Lalu gunakan sepatu yang nyaman untuk bepergian. Kalau sudah tua, Mbak, yang tua itu kalau 45 itu belum tua ya. Jadi tua usianya 65 ke atas loh. Baik. Jangan pakai high heels lagi, nanti cedera. Jadi pakai sepatu Keds atau sepatu, banyak sekarang merek-merek sepatu yang nyaman sekali dipakai. Itu untuk menghindari keseleo atau keceklek. Dan juga yang paling penting adalah jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru kadang-kadang jadinya, waduh, nah itu yang sering menjadi penyebab kecelakaan di rumah. Oke, silakan lanjut Mbak. Nah, ini gambarnya nih Mbak. Harus segera dilap, jangan basah lantai itu. Walaupun lantainya terbuat dari kayu seperti itu, tetap kalau ada air tumpah suka bikin ngegelincir itu, bikin tergelincir. Lalu cahaya yang redup. Kalau cahaya redup itu, aduh, kasihan sekali, apalagi kalau misalnya sudah sepuh, tadi sudah blaur matanya, jangan yang redup-redup, pakai pencahayaan yang terang. Kalau misalnya di rumah pada saat tidur malam, usahakan di dekat tempat tidur ada lampu cetek-cetek. Jadi kalau mau turun ke kamar mandi pada saat malam, nyalakan lampu dulu, terang, baru jalan. Supaya nggak kayak pasien saya kemarin, pasien jatuh karena redup. Lanjut Mbak. Nah, ini yang tadi ada railingnya ya. Jadi kalau habis bangun dari toilet ada pegangannya. Dan jangan malu pakai tongkat. Tongkat itu juga keren kok ternyata. Bisa fashion. Lanjut Mbak. Nah, berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengobservasi kegiatan lansia. Kegiatan orang tua kita, misalnya sudah ada yang sepuh. Merawat lansia itu bukan hanya sekedar memperhatikan fisik, tapi secara emosional juga penting. Karena itu yang membuat, kalau hati senang, biasanya fisiknya juga senang. Hatinya sedih, badannya lesu. Dengan menelpon, halo, gimana kabarnya Pak, Ma, Oma, Opa? Lagi bikin apa ini hobinya sekarang? Oh, hobinya lagi suka nanem-nanem. Wah, lalu kita tunjukkan antusias kita terhadap kegiatan. Tanam pohon janda bolong aja Oma, harganya mahal.
Wah, kan jadi nanti saya yang jual. Wah, jadinya membuat apa? Dia semangat. Lalu perhatian sederhana akan membuat lansia merasa diingat dan dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu semua teman-teman, kalau kita punya orang tua yang sudah sepuh, jangan dianggap remeh. Mereka juga ingin diingat, mereka juga ingin dibutuhkan. Minta sarannya, minta pandangannya seperti apa, hargai mereka, itu yang membuat mereka menjadi umur panjang. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini juga penting, milikilah data caregiver. Bila Bapak Ibu tidak dapat hadir langsung, pastikan ada orang yang merawat lansia sudah berpengalaman. Paling tidak, walaupun tidak berpengalaman, tapi dapat memberikan dukungan penuh untuk merawat orang tua kita. Jika lansia tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari, jangan biarkan sendiri di rumah, harus ada pendampingan yang intens. Jadi pentingnya di sini ada orang lain yang membantu kita, misalnya orang tua kita jauh, jangan biarkan sendiri. Takutnya terjadi kemarin pada saat memasak, dia lupa sedang masak, memanaskan makanan. Dia duduk nonton TV, akhirnya terjadi kebakaran di dapur. Tetangganya baru datang bantuin, tapi dapurnya sudah kebakaran dulu. Jadi pentingnya caregiver, carinya di mana? Boleh lanjut Mbak? Lagi Mbak. Nah, boleh cari caregivernya di Sahabat Keluarga Home Care. Kami siap membantu Bapak Ibu jika orang tua atau lansia yang ada di rumah tidak ada yang temani, panggil Vesper dan timnya nanti akan datang ke rumah. Oke, lanjut Mbak. Yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah scheduling atau membuat jadwal. Jadi kalau misalnya orang tua kita tinggal di rumah kita, tapi kita harus pergi ke mana namanya, pergi kerja. Nah, kita buat jadwal di rumah. Ma, nanti jangan lupa jam segini minum obat. Jam segini harus mandi, mataharinya sudah muncul. Nanti habis itu berjemur. Ini jam 2 harus ke dokter. Lalu jam 4 nanti ada perkumpulan lansia. Lalu jangan lupa tanyakan keinginannya lansia ini apa, supaya kita tahu juga keinginannya. Jangan nanti dia merasa kita atur-atur. Jadi beri kebebasan dia juga untuk melakukan apa yang mau dia lakukan. Lanjut Mbak. Nah, nutrisi bagi lansia. Kalau mau belajar nutrisi, nanti sama Dokter Lili yang akan bahas lebih detail makanan-makanan apa yang paling cocok untuk lansia. Karena di sini saya hanya bahas garis besar, lansia itu resiko tinggi mengalami malnutrisi. Karena apa? Karena penyakit atau memang tidak nafsu makan sama sekali. Biasanya karena sakit dia bandingin, dulu aku nggak gini, sekarang aku kok ya gini ya. Aku kok ngenes segini ya, sendiri, sepi, nggak bisa aku makan sendiri. Nah, itu yang biasa jadi permasalahan lansia sehingga mereka nggak mau makan. Jadi jika mengalami penyakit tertentu, ada diet-diet khusus seperti diabetes atau gagal ginjal, itu bisa konsultasikan ke dokter. Biasanya kalau lansia itu, pasien-pasien saya itu, mereka paling suka minum jus, karena kalau mau gigit kan giginya ada yang sudah nggak kuat lagi. Minum jus atau enggak sayuran yang ada kuah-kuahnya, terus nasinya lembek. Wah, itu mereka makannya lahap karena ada kuahnya, cepet ditelan. Terus dikasih telur, paling senang makan telur. Kalau ayam mereka udah nggak terlalu suka, kecuali mungkin dipotong kecil-kecil di sup, chicken soup. Nah, seperti itu nutrisi bagi lansia yang saya bisa share. Nanti lengkapnya oleh Dokter Lili. Lanjut Mbak. Nah, yang paling penting juga akses dan transportasi. Nah, lansia itu bagusnya kalau kita punya lansia di rumah dengan penyakit tertentu itu biasanya kayak jantung atau stroke, rentan mengalami komplikasi dan serangan berulang.
Nah, butuh penanganan segera. Jadi kadang-kadang kalau pintu rumah kita terlalu kecil, itu agak susah mau membawa pasien itu keluar. Kursi roda aja nggak bisa. Jadi sekarang kalau mau bangun rumah, buat aja pintu yang gede-gede untuk sampai tua nanti, biar bisa, kalau kita sudah nggak bisa jalan, bisa lewat kursi roda, bisa lewat stretcher. Jadi evakuasinya lebih mudah. Lalu milikilah nomor telepon rumah sakit terdekat dan juga ambulans yang bisa dihubungi untuk bantu evakuasi. Lalu kalau bisa rumahnya juga mudah diakses, jadi gampang untuk kita tolong ya eksekusi ke rumah sakitnya. Lanjut, Mbak. Nah, ini juga penting. Kita harus mengobservasi gejala-gejala depresi yang dialami oleh lansia. Kadang-kadang kita sibuk bekerja, kita lupa. Nah, depresi lansia itu bisa muncul akibat penyakit yang dideritanya. Seperti tadi, dia akan merasakan kondisi yang tidak nyaman karena sakit sekarang. Aku dulu ya bisa makan ini, sekarang aku nggak bisa. Gara-gara makanan bisa depresi. Dulu aku bisa jalan itu ke sana 5 km, sekarang 5 meter nggak kuat lagi, udah capek. Nah, itu nanti lama-lama bisa depresi. Lalu contoh lagi, pada saat pasangan hidupnya meninggal dunia, itu adalah pukulan terberat bagi mereka. Jadi pada saat itu kita harus selalu berada di samping mereka. Jika orang tua yang sedang dirawat itu mudah sekali marah. Nah, banyak orang tua lansia suka marah-marah. Wah, kamu ini gak ngerti, dibilangin ya. Dibilangin kok kamu gak nurut sama saya, ini orang tuamu. Waduh, itulah tadi permasalahannya kalau orang tua dan anak itu agak lebih susah dibandingkan saya sebagai perawat atau caregiver untuk merawat lansia. Lebih penuh tantangan itu adalah mengurus orang tua kita sendiri. Lalu orang tua yang punya masalah dengan tidur, dia nggak bisa tidur, sering mengelamun, bengong dia. Itu juga harus kita waspadai gejala depresi. Lalu tidak suka diajak aktivitas bersama. Moh, pergi aja aku di sini. Udah, aku nggak mau ikut-ikutan. Nah, mungkin dia mengalami depresi. Jadi kalau melihat gejala-gejala seperti ini, bisa konsultasikan ke psikolog atau psikiater. Kita harus cari tahu penyebabnya apa, lalu nanti kita buat kegiatan apa untuk membantu oma opa atau orang tua kita supaya dia tidak sampai kena depresi. Lanjut, Mbak. Nah, penting. Lansia itu bukanlah anak kecil. Jangan perlakukan mereka seperti kita memperlakukan anak kecil. Dua hal yang sangat berbeda, tapi kita selalu mengatakan nanti kelakuannya lansia itu seperti sama kayak anak-anak. Oh, enggak. Mereka butuh perhatian, iya. Kebutuhannya yang sama. Butuh perhatian khusus, tapi mereka bukan anak-anak kecil yang bisa kita tipu-tipu. Mereka adalah orang yang penuh dengan pengalaman. Mereka adalah yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Jadi, merawat lansia berbeda dengan merawat anak-anak. Jangan membohongi lansia seperti membohongi anak kecil. Nah, jika kita mau memberi informasi yang mungkin akan mengejutkan atau mengagetkan atau menyedihkan, kita harus cari waktu yang tepat. Jelaskan secara halus, beri pengertian, berikan mereka waktu untuk mencerna. Memang butuh waktunya agak panjang, agak lama, tapi itu akan lebih baik daripada kita tutup-tutupi karena mereka pun mengerti. Lanjut, Mbak. Nah, yang penting juga ajak lansia untuk mengolah fisik. Use it or lose it. Otot ini kalau nggak digunakan ini jadi kecil. Jadi, ayo oma, ayo kita gerak. Aku loh hanya di kursi aja bisanya ini. Ya nggak apa-apa, gerak-gerak aja di sini. Nah, hal itu mungkin agak butuh effort untuk ngajak mereka mau bergerak. Tapi nggak apa-apa, harus bergerak supaya peredaran darah
lancar. Kalau nggak bergerak, aduh, itu nanti ototnya semakin mengecil, nanti akan semakin susah. Mungkin bisa gerakan yang senam otak, yang begini-begini, yang begini-begini. Nah, latih senam otak. Terus stretching, paling nggak tarik tangannya ke atas ya, ke kiri, ke kanan, ke belakang sedikit ya, ke depan, sambil bermain. Lalu mungkin yoga sama ya kayak stretching. Terus latihan pernapasan. Ini paling penting kita latih pernafasan karena biasanya nafasnya pendek, napasannya pakai dada. Kita ajarkan napas perut supaya pakai otot diafragmanya dipakai. Tarik nafas, perut mengembang, buang nafas, perut mengempis. Ini yang penting diajarkan untuk lansia, mengolah fisik dan mengolah nafas. Lanjut Mbak. Nah, yang paling penting inilah dia yang mau saya sharing. Kita selain merawat lansia, yang paling penting kita harus merawat diri kita sendiri. Merawat lansia itu luar biasa melelahkan karena kita menunggu. Menunggu itu ada hal yang paling membosankan, melelahkan, dan sangat membutuhkan kesabaran. Nah, tetaplah bersikap positif dan ambil waktu untuk beristirahat. Kasih jeda juga untuk diri kita. Ambil me time. Lakukan meditasi, lakukan relaksasi supaya kita mendapatkan energi kembali. Jadi kalau kita terlalu berinteraksi terus tanpa kita mengambil jeda, kita pasti akan kolaps, kita akan lelah. Caranya sama seperti tadi kita mau melatih nafas. Mungkin Bapak Ibu bisa duduk santai, kita latihan sedikit ya. Sebentar lagi kita selesai, ini udah slide terakhir. Duduk santai, tegak, tulang belakangnya tegak. Sambil pejamkan mata boleh. Nanti kalau dilakukan di rumah sambil mendengarkan musik yang rileks, kita tarik nafas tegak. Mau sambil tiduran juga boleh, tiduran. Lalu kita perhatikan nafas. Kita sama-sama, kita tarik nafas, perut mengembang, buang nafas, perut mengempis, tarik nafas yang panjang, buang nafas perlahan-lahan, rileks, santai. Katakan dalam hati, pundakku rileks, kepalaku rileks, badanku rileks. Tarik nafas, buang perlahan. Kita lakukan pernafasan semuanya dari hidung. Tarik nafas melalui hidung, buang nafas melalui hidung. Tarik nafas, buang nafas perlahan. Seluruh badanku rileks. Tarik nafas, buang nafas perlahan. Ya, Bapak Ibu, dengan melatih nafas ini, kita sedang membuat badan kita rileks. Kita sedang membuat sel-sel di dalam dalam tubuh kita itu relaksasi. Biarkan tubuh kita rileks dan menyembuhkan dirinya sendiri dengan relaksasi. Nanti ada cara-cara lagi yang lain pada saat kalau kita melakukan latihan ini. Jika Bapak Ibu berkenan, itu akan disampaikan pada saat ada training untuk pelatihan caregiver jangka panjang. Jadi Bapak Ibu boleh sekarang masih terus lanjutkan tarik nafasnya, boleh sambil rileks dengarkan suara saya presentasi terakhir. Mbak Evelyn jangan tutup mata, udah boleh lanjut lagi. Oke, nah ini adalah Dr. Lily Wellness Center dan akan segera hadir di
Health Clinic Hotel Kristal Pondok Indah. Ya, ini ada nomor WhatsApp-nya 0815 1330 3424. IG Lily Wellness Center. Bisa Bapak Ibu semua untuk add ya. Kita follow IG-nya Lily Wellness Center. Di situ ada servisnya banyak sekali ya. Dari wellness coaching, dari pelatihan profesional, layanan perusahaan, bisa konseling untuk anak dan remaja, konseling psikoterapi untuk dewasa. Ada elderly club dan home care juga ada di sana. Bersama saya juga ada, ini ada psikolog, ada dokter spesialis, ada dokter Made, ada Ibu Yuli psikolog, ada dokter Z yang beberapa waktu lalu sudah membawakan webinar juga. Ada dokter Kusman, psikiater, ada, waduh ini ada Bapak ganteng ini, Michael Howard, drug addict counselor. Nah, jadi teman-teman nanti bisa bergabung, kami akan informasikan di grup. Untuk informasi ini bersama Dr. Lily, nanti Dr. Lily akan menambahkan tentang servisnya. Yang terakhir, slide terakhir Mbak. Nah, ini ada pelatihan long term care. Jadi training bagi pendamping atau caregiver lansia tentang long term care. Jadi perawatan jangka panjang diadakan secara online via Google Meet. Biasanya ini saya lakukan langsung ke rumah, langsung simulasi, tapi karena lagi pandemi sehingga kita lakukan secara online. Jadi bisa daftar, itu acaranya rencana akan dilakukan pada jam 7 sampai jam 9 malam, 2 jam pertemuan, tanggal 30 November dimulai sampai tanggal 2 Desember tahun 2020. Bapak Ibu yang mau belajar lagi tentang caregiver, kalau ini tadi hanya pendahuluan aja, nanti akan lebih jelas lagi. Kita bisa ada sertifikat attendance, ada modulnya juga yang akan dikasih supaya bisa melakukan melakukan perawatan jangka panjang untuk orang tua di rumah. Bisa lewat WhatsApp di nomor WhatsApp Vesper 0899125199. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih Mbak Evelyn. Mungkin ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Ya, coba lihat sudah ada belum? Pertanyaan. Kelihatannya belum ada pertanyaan ya. Ini hanya obrolan Bu Erna dengan Cik Lily. Oke, Bu Erna. Bu Erna masih muda ya Bu Erna ya. Masih bergaul sama kita soalnya. Hai, ini maaf saya kayaknya yang putus-putus nih ternyata. Ya, sudah Mbak, sudah bisa. Ini kayaknya agak terputus-putus sedikit, gak apa-apa. Yes, betul banget. Ini ada Bu Erna juga. Wah, luar biasa loh Bu Erna. Salah satu anggota kelompok kita nih, Mbak Vesper. Masih muda kok, baru 60 tahun. Belum tua berarti. Ibu Erna masih belum tua. Ini ada dari Mbak. Kita boleh ya, monggo Bapak Ibu, Om Tante, kakak-kakak sekalian, boleh dong kalau mau ada pertanyaan. Kakak Vesper di sini, kakak Vesper akan jawab kok, akan kasih pandangan, akan kasih masukan, akan memberikan jawaban dari pertanyaannya. Monggo ditulis aja di chat box, jadi bisa langsung kita bacakan dan kita semua bisa tahu jawabannya apa gitu nanti. Tapi ada satu nih masukan atau pertanyaan